Jumpa lagi dengan saya, Romo Anton Kapitan PR, dalam Sapaan Jiwa. Untuk apa kita beriman kalau kita tidak punya harapan? Bukankah kita percaya kepada Allah karena kita mempunyai harapan yang besar dan mulia kepada Allah? Saudara-saudari terkasih, setelah merenungkan tentang iman pada edisi yang lalu, kini kita merenungkan tentang harapan. Berharaplah kepada Allah. Demikianlah seruan pemazmur dalam Mazmur 42 ayat 5 dan ayat 11 dan Mazmur 43 ayat 5. Dalam 3 ayat ini, pemazmur mengawali seruan berharaplah kepada Allah dengan memberikan gambaran tentang situasi batin yang bisa jadi cocok dan sangat relevan dengan situasi kita saat ini, yaitu mengapa engkau tertekan dan gelisah, wahai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku, hai jiwaku? Menyambung seruan berharaplah kepada Allah, sang pemazmur berkata, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara dan saudari, Anda dan saya punya pengalaman tertekan dan gelisah karena jumlah kasus positif corona masih terus meningkat. Demikian pun jumlah yang meninggal karena COVID-19 masih terus bertambah. Anda dan saya mengalami kesepian hingga hati ini pun harus tersiksa karena cinta bertepuk sebelah tangan, atau karena ternyata jalinan cinta selama ini tak lebih daripada kisah cinta dengan orang penjodoh. Mengingat setelah berpacaran 5-6 tahun, ternyata tidak bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius karena keduanya tidak mengalami kecocokan dan sebagainya. Anda dan saya punya pengalaman dilupakan, diabaikan, tidak diperhitungkan, dihina dan dijadikan bahan gosip di tengah pandemi ini. Tentu sebagai manusia, batin tersiksa dan serasa hidup ini tak lebih dari satu beban berat, sehingga seringkali muncul ungkapan di media sosial, benci dengan hidup ini. Lebih baik mati saja daripada hidup tersiksa. Saudara dan saudari terkasih, berpijak pada iman, pemazmur masuk ke dalam ruang kesadaran rohani dan menghentak jiwa yang sedang tertekan dan gelisah itu dengan ungkapan berharaplah kepada Allah, dan disambung dengan satu ungkapan iman yang menurut saya sangat menarik, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara dan saudari yang terkasih, kita yang sedang mengalami tekanan batin, yang sedang tersiksa jiwa, yang sedang stres karena banyak soal tidak kunjung usai, jangan sekali-kali mengatakan benci dengan hidup ini. Jangan sekali-kali menyalahkan hidup ini.
Tetapi baiklah kita meneladani pemazmur, berharap kepada Allah sembari mengucapkan syukur kepadanya. Bersyukur kepada Allah, itulah ungkapan iman sekaligus bukti autentik bahwa kita mempunyai pengharapan yang teguh kepada Allah. Saudara dan saudari, pemazmur memberi alasan mengapa kita harus berharap kepada Allah. Karena pada Allah ada kasih setia dan Ia banyak mengadakan pembebasan. Dapat kita baca dalam Mazmur 130 ayat 7. Allah itu setia. Kesetiaan Allah itu tidak tergantung pada kesetiaan kita sebagai manusia, saudara dan saudariku. Dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, Rasul Paulus mengatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat mengingkari dirinya. 2 Timotius bab 2 ayat 13. Dia adalah sang setia yang selalu setia menuntun, menopang, menguatkan, memulihkan batin yang tersiksa, mengakhiri beban-beban hidup kita. Dia Allah kita yang senantiasa hadir dan memberikan pertolongan. Karena itu, berharaplah kepada Allah dengan syukur tiada henti. Ada iman, mesti punya harapan yang teguh. Masa bilangnya percaya, tapi ragu-ragu untuk berserah diri kepada Allah, sampai tidak punya harapan sama sekali bahwa hati yang tersiksa dan batin yang tertekan akan segera dipulihkan oleh Allah. Sudah beriman, it's okay. Tapi jangan lupa untuk berharap kepada Allah. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Berkat Allah untuk kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.